Yang awalnya sempat agak kaget, yang kedua bingung, nah yang ketiga sedikit agak kecewa. Jadi kagetnya kenapa kok barang bisa di dalam. Yang kedua bingung karena dirjen lapas ya, dirjen pas ya, mengatakan bahwa dia bukan seorang pengedar, tapi sebelumnya Ahmad Joni dikirim ke Nusa Kambangan. Nah ini kan sangat membagongkan. Nah, kalau dia bukan bandar, kenapa dia dikirim ke Nusa Kambangan? Kemudian saya juga nonton juga di media bahwa Ahmad Joni dibawa dengan kepala tertutup, katanya SOP-nya memang seperti itu. Ya oke lah, kalau seandainya dia memang melakukan kejahatan yang luar biasa kan. Tapi itu kan dibantah sendiri oleh pihak mereka sendiri, katanya bukan pengedar. Nah sekarang kalau bukan pengedar ya kembalikannya ke sini. Itu satu. Yang kedua juga sekarang dia disidang, akhirnya pakai online. Nah, jadi mana ya, kok bobroknya kelihatan banget gitu. Saya bingungnya begini loh. Ada orang mengatakan bahwa ya memang begitu harus dikirim ke Nusa Kambangan. Lah sekarang pimpinannya, pejabatnya itu ngerti nggak Ahmad Joni ini kenapa timbul permasalahan, kemudian bisa memutuskan pindah ke Nusa Kambangan ini apa pertimbangannya? Sekarang dia sendiri yang ngomong katanya bukan pengedar, tapi orang sudah dikirim ke Nusa Kambangan. Kan ini jadi gimana? Kalau saya melihat tuh, kalau jadi ini yang blow on siapa gitu kan? Ya kan orang dikirim ke Nusa Kambangan itu yang kelas-kelas berat. Nah kalau Ahmad Joni ternyata bukan pengedar, kita anggaplah dia pemakai. Ngapain dikirim ke Nusa Kambangan? Udah jelas-jelas itu melanggar HAM, satu. Yang kedua, semua orang yang menggeluti penggiat-penggiat anti narkoba dan lain sebagainya ya, apalagi Dirjen Lapas, Sipir segala macam sudah pasti tahu bahwa penanganan terkait dengan pecandu narkoba ini haruslah direhab medis. Ya. Yang mengatakan itu undang-undang. Nah orang kayak Ahmad Joni ini itu tidak ada lagi jalan keluarnya kecuali di rehab medis. Waktu dia ketangkap pertama saya pernah dampingin. Saya pernah dampingin di Polres Jakarta Pusat. Saya sempat ngobrol sama dia, sama Ahmad Joni. Pada saat itu ada ganja. Dia pemakai ganja dulu. Saya tanya sama Amar, Bar, kok barang lumayan banyak nih? Ternyata dia pecandu. Nah orang pecandu ya sudah kelas berat, satu-satunya jalan agar dia bisa kembali ke masyarakat menjalankan fungsi sosialnya harus direhab medis. Nah cuma pada saat itu saya menyarankan, nanti saya bilang kalau nanti hasil asesmen menyatakan bahwa si pengguna narkoba atau pecandu narkoba ini harus direhab medis, umpamanya di situ setahun atau 2 tahun. Nah itu jangan sekali-sekali kita minta keringanan ke majelis hakim. Saya kalau menangani perkara narkoba itu saya bilang ke keluarga klien saya, Ibu, Bapak jangan minta saya untuk meringankan dia agar supaya direhab sekian bulan. Ini kan kadang-kadang keluarganya yang mintakan, kalau bisa jangan 2 tahun Pak, kalau bisa ini. Nah sebenarnya ketika asesmen itu sudah dikeluarkan oleh dokter, itu sudah pasti dia hasil asesmen secara keseluruhan. Nah kalau seandainya di situ 2 tahun atau 1 tahun itu dengan tujuan agar orang ini sembuh. Nah permasalahannya yang terjadi di lapangan ketika kita menangani perkara terkait dengan pengguna penyalahguna narkoba atau pecandu narkoba, kadang-kadang si pelaku atau keluarga korban ini yang meminta kepada pengacara agar supaya dihukum ringan. Itu salah. Itu sebenarnya bukan hukuman, itu pengobatan, ya. Kan penyalahguna ini kan ada 2 sanksi menurut undang-undang. Dia direhab medis atau rehab sosial. Kalau penyalahguna itu rehab sosial. Kalau pecandu itu rehab medis. Tujuannya untuk penyembuhan. Agar apa? Agar ketika dia sudah menjalankan medis, rehabilitasi medis, dia sudah sehat, itu kan ada masa detox gitu. Terus masa penyembuhan dan lain sebagainya. Nah ketika dia keluar dari tempat rehab itu, dia sudah kembali ke masyarakat dengan orang yang sudah sehat, sehingga dia bisa menjalankan fungsi sosialnya sebagaimana mestinya. Nah kesalahan di kita kadang-kadang asesmen itu begitu dokter mengatakan bahwa setahun, nah kita perang lagi di pengadilan.
jaksa dan hakim. Nah, kalau saya jadi pengacaranya, saya nggak mau minta keringanan, jalankan aja isi dari medis itu, asesmen. Kenapa hasil asesmen itulah nanti akan menyembuhkannya dia. Nah, terkait dengan perkara Ahmad Joni, saya pernah mengatakan begini, hanya hakim gila yang menjatuhkan hukuman kepada orang yang bisa dibuktikan bahwa orang ini pecandu. Hakimnya gila kalau dia menjatuhkan hukuman. Saya katakan terang-terang begitu. Kenapa? Orang sakit, ya, candu berat narkoba, kamu kirim ke penjara. Pertanyaannya, menyembuhkan nggak itu? Nggak sembuh. Satu-satunya cara agar dia bisa sembuh, dia harus diobati. Ya, dulu Pak Joko Widodo ada gerakan 100.000 rehabilitasi. Itu kan Menteri Kesehatan sempat bilang, kenapa mesti gerakan 100.000 rehabilitasi? Pengguna narkoba di Indonesia ada 4 juta. 4 juta gerakan, kenapa? Tanggung jawab dong sama rakyatnya. Ya, rakyatnya banyak pecandu narkoba, jangan salahin rakyat yang pakai narkoba. Narkoba bisa masuk Indonesia, salahin siapa? Darat dijaga, laut dijaga, ya. Apalagi? Udara dijaga, barang bisa masuk. Sama seperti sekarang Ahmad Joni, ada barang masuk. Pintu ini dijaga, pintu itu dijaga, pintu sebelah sini dijaga, semua diperiksa, barang bisa masuk. Jangan salahkan Ahmad Joni, penjaganya kemana? Tidur.